Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tahaddus bi ni'mah, kita berkisah tentang nikmat-nikmat Allah. Yang hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah berikan nikmat iman dan Islam, sehingga Allah izinkan kita untuk bersujud di depannya, bersujud dalam kehambaannya kita yang lemah ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana ada orang yang merasakan sehat fisik, sehat jasmani, Islam agamanya, tapi ada memanggil tidak segera untuk ke masjid. Allah tahan hidayahnya sehingga dia tidak menunaikan sholat Jumat berjamaah dengan sahabat-sahabat muslim lain. Di luar sana ada yang sakit parah, merindukan kesembuhan untuk bisa sholat berjamaah, tapi apa daya, sakit membatasi dia untuk berangkat sholat Jumat. Akhirnya dia sholat di rumah. Dan kita adalah Allah sebut sebagai fawzan 'azima, orang-orang yang menang, orang-orang yang dalam kemenangan yang besar. Dengan itu marilah di Jumat hari ini kita rasakan betapa nikmat ini Allah berikan kepada kita begitu besarnya, sehingga nafas kita masih bisa buat ibadah, kepala kita masih bisa kita tundukkan nanti untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis keempat, hadis Arba'in An-Nawawi, kita semua tahu tentang penciptaan manusia. Hadis tersebut mengemukakan bagaimana setiap jiwa dari kita, setiap insan yang ada di dunia ini diciptakan dengan proses yang sama. Sesungguhnya satu di antara kalian, semua kalian, Allah kumpulkan dalam penciptaannya. Di dalam proses biologi berjalan, Allah jadikan putaran waktu untuk 40 hari yang kedua. Allah ciptakan alaqah, gumpalan darah yang nempel dalam rahim. Selanjutnya 40 hari yang ketiga, Allah ciptakan mudghah, daging, gumpalan daging terus berkembang, dan saat umur 120 hari Allah mengutus malaikat fayanfukhu fihi ruh. Maka malaikat tersebut meniupkan ruh dan menetapkan 4 ketetapan. Apa yang ditetapkan oleh Allah yang penuh misteri keempat ini? Satu di antara kita, satu dengan yang lain itu tidak sama yang 4 ini. Misterinya begitu berbeda dan begitu penuh hati. Apa yang pertama, Allah tetapkan rizki. Allah tetapkan
rezeki setiap orang itu nilainya berbeda. Kalau rezeki seseorang itu belum diberikan semua oleh Allah, maka orang tersebut tidak berhak untuk dicabut nyawanya oleh Allah. Allah sesuai dengan ketetapan perjanjian ketika dia masih bayi. Ketika di alam ruh, ketetapan ini sudah Allah berikan. Berapa setiap orang rezekinya? Berapa banyak setiap orang rezekinya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Mungkin Anda besar dalam jumlah miliaran, mungkin saudara kita dalam jumlah ratusan juta, mungkin teman kita dalam jumlah puluhan juta, yang nilainya dengan kata-kata uang. Tapi rezeki yang tersebut yang dimaksud wallahu a'lam bishawab, nilainya apa dan bentuknya seperti apa. Yang kedua, Allah tetapkan tentang ajal seseorang. Ajal seseorang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa juga diperlambat. Hatta dia kena COVID yang sudah parah, napasnya tersengal-sengal, yang kata perawat mungkin mati ini orang, tapi Allah belum tentukan ajal dan Allah tidak tetapkan kematian atas orang tersebut. Yang berikutnya adalah tentang amal seseorang yang dia lakukan dalam kehidupannya yang kita tidak tahu berakhir dengan apa amalan-amalan tersebut. Dan yang keempat adalah kita dalam posisi celaka atau bahagia hidup di dunia ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini la ghairu, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian nanti ya'malu bi'amali ahli jannah, akan senantiasa dia berbuat amal seorang amal penduduk surga. Dia tidak pernah lepas dari 5 waktu, puasa siang malam, dia puasa Ramadan dia penuhi, puasa sunnah dia penuhi dan sebagainya. Amalan-amalan ahli jannah tidak pernah dia lepas dalam kehidupan keseharian. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Jarak antara dia dengan surga sangat dekat, hanya 1 hasta. Orang akan mengira ini adalah ahli surga. Fayasbihu alaihi kitab, tapi ketetapan Allah telah mendahulunya. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulaha, dan pada akhir hayat kehidupannya orang tersebut melakukan kegiatan amalan ahli nar, perbuatan penduduk neraka, maka fayadkhulaha, dia memasuki neraka Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu misterinya tentang kehidupan ini. Hatta orang yang baik sekalipun, Rasulullah masih menggambarkan bahwa di akhir kehidupannya husnul khatimah atau tidak, itu masih misteri. Dan yang kedua adalah wa inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian yang ya'malu bi'amali ahli nar, senantiasa orang itu melakukan perbuatan kejahatan, membunuh orang, berzina, minuman khamar, berjudi, mengganggu tetangga dan lain sebagainya, kejahatan rutin yang dilakukan setiap hari. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, bahkan jarak antara dirinya dengan neraka itu sangat dekat. Ya. Jadi kebalikannya, ada orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa. Kita pernah mendengar kisah pembunuh sadis, pembunuh berdarah dingin, yang melakukan pembunuhan 99 orang tanpa penyesalan sedikit pun. Tapi di ujung akhir hayatnya, orang ini ingin bertobat dan dia bertanya kepada seorang rahib, wahai rahib, wahai pendeta, bisakah orang seperti aku bertaubat untuk minta ampunan Allah
habisnya perbuatanmu tidak ada ampunan Tuhan, ampunan Allah atas dirimu. Karena dia berikan harapan yang tidak memenuhi keinginannya, dibunuhnya pendeta tersebut. Genap 100 orang. Lantas dia berpindah ke orang ustadz yang lain. Seorang ustadz ditanya, ya ustadz, adakah taubat bisa aku lakukan setelah aku membunuh 100 orang ini? Bisa. Hendaklah kamu berhijrah pergi dari negeri ini ke negeri seberang. Di sana ada satu tempat yang kamu bisa menetap dengan mereka. Mereka adalah orang-orang baik dan kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang mereka lakukan. Dengan ketika dua akhirnya dia pergi ke negeri tersebut, tapi di tengah perjalanan Allah yang cabut nyawanya, dan malaikat rahmat bilang ini adalah ahli neraka karena dia belum melakukan kebaikan apapun. Malaikat yang minta keburukan bilangnya ahli neraka, tapi malaikat rahmat bilang tidak, ini ahli surga karena dia sudah beritikat untuk hijrah. Maka ada malaikat yang ketiga yang Allah utus, sehingga dua malaikat ini yang diberikan ketetapan ukur jarak antara tempat dari negerinya sampai ke tempat yang dituju lebih dekat mana. Ternyata dalam sebuah hadis riwayat lain, Allah memendekkan jarak tersebut ke tempat yang lebih baik. Maka dia adalah ahli jannah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejahatan yang dia lakukan tanpa pernah bertobat, tapi di ujung akhir hayatnya dia lakukan perbuatan nasuha, dan enaknya kalau begitu. Tidak. Kita akan bisa mengubah itu semua husnul khotimah dengan doa. Maka kita tidak tahu catatan di Lauhul Mahfuz kita seperti apa. Apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau husnul khotimah? Yuk kita rubah dengan doa. La yughayyiru wallahu illa bidu'a. Tidak ada takdir yang bisa dirubah kecuali dengan doa. Hal yang dimana Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan satu ayat dalam surah Luqman ayat ke-34. Allah di akhir surah tersebut menyebutkan, wa ma tadri nafsun mada taksibun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hari esok akan melakukan kegiatan apa. Anda boleh berencana besok bekerja kembali, lembur dan lain sebagainya, tapi Allah yang punya hak untuk menentukan itu terjadi atau tidak. Wama terjadi di ayyi abid tahun, dan engkau tidak akan tahu di bumi mana Allah akan cabut dan dalam keadaan apa. Semoga ini menjadikan inspirasi buat kita dan menjadikan kita untuk lebih hati-hati dalam melakukan tindakan, dalam menetapkan lisan, dan juga dalam menetapkan seorang ini ahli neraka atau lain sebagainya. Jangan pernah kita sebutkan, karena sesungguhnya kita juga masih misteri. Semoga kita tidak melakukan hal-hal yang ini menjadikan hukum Allah, ini menjadikan ketetapan Allah, tapi kita berikan ketetapan itu dengan menetap seseorang dengan ahlul nar dan lain sebagainya. Baik, tentu pertama semoga memberikan inspirasi buat kita dan menjadikan kita senantiasa merasakan bahwa hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Al-qawlan wa innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asyrafil 'ibadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim.
kita, dosa-dosa kita, dan segala apapun yang pernah kita lakukan dalam kesalahan, hendaknya senantiasa kita perbarui taubat kita, perbarui iman kita, dan senantiasa kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika bersambut nyawa kita dalam keadaan berketetapan menjadi orang yang baik atau husnul khatimah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduk wa nahnu 'ala 'ahdika wa 'ahdi ma stata'na na'udzu bika min syarri. Qad qamatis salatu qad qamatis salat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu yastati'una sam'a. Afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu 'ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allah